Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencerahan. Pemirsa TVMU dimanapun Anda berada, Berita TVMU kembali hadir menjumpai Anda dengan menyajikan sejumlah informasi cerdas dan mencerahkan. Yang diantaranya, pemerintah menurunkan harga BBM jenis Pertamax dan Pertalite. DPR RI himbau pemerintah untuk menunda dana ketahanan energi. Serta sejumlah informasi dari Persyarikatan Muhammadiyah. Bersama saya Samarsyah, inilah Berita TVMU selengkapnya. Pemirsa, selain menurunkan harga bahan bakar minyak bersubsidi yakni premium dan solar, pemerintah juga menurunkan harga bahan bakar Pertamax dan Pertalite yang resmi berlaku pada Selasa 5 Januari esok. PT Pertamina Persero kembali menurunkan harga jual bahan bakar minyak atau BBM. Yang kali ini, Pertamina menurunkan harga BBM jenis RON 92 atau Pertamax dan Pertalite. Masing-masing diturunkan Rp200 per liter dan Rp250 per liter. Pertamax dari harga Rp8.650 per liter menjadi Rp8.450 per liter. Dan Pertalite turun dari Rp8.200 per liter menjadi Rp7.950 per liter. Penurunan harga sejumlah bahan bakar minyak ini ditenggarai oleh penurunan harga rata-rata dari RON 92 atau Pertamax di pasar dunia dan realitas pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Harga baru ini berlaku mulai 5 Januari 2016 ini. Selain Pertamax dan Pertalite, produk-produk BBM jenis lainnya juga turun antara Rp200 hingga Rp250 per liter. Di mana sebelumnya diketahui pemerintah juga telah menyepakati penurunan harga BBM jenis premium dan solar yang juga mulai berlaku 5 Januari 2016. Premium turun dari Rp7.300 menjadi Rp6.950 per liter. Jika pungutan dana ketahanan energi disepakati, maka harga jual premium ditambah Rp200 menjadi Rp7.150 per liter. Begitu juga dengan harga solar yang turun dari Rp6.700 menjadi Rp5.650 per liter. Jika pungutan dana ketahanan energi disepakati, maka harga solar pun ditambah Rp300 menjadi Rp5.950 per liter. Pungutan dana ketahanan energi yang diwacanakan pemerintah melalui harga BBM ini juga menuai pro dan kontra di masyarakat, bahkan sejumlah anggota DPR juga menyerukan agar pemerintah menunda wacana tersebut. Tim TVMU memberitakan. Komisi 7 DPR RI mendesak pemerintah agar menunda kebijakan terkait pungutan dana ketahanan energi yang diambil dari penjualan harga bahan bakar minyak jenis premium dan solar. Kebijakan pemerintah terkait pungutan dana ketahanan energi yang diambil dari penjualan harga bahan bakar minyak bersubsidi, yakni premium dan solar, terus menuai berbagai tanggapan dari masyarakat. Bahkan lembaga legislatif yakni DPR RI melalui Komisi 7 mendesak pemerintah agar kebijakan tersebut dapat ditunda. Desakan tersebut disampaikan Ketua Komisi 7 DPR RI, Satya Yuda, yang mengharapkan agar kebijakan yang dikeluarkan Menteri ESDM Sudirman Said tersebut sebaiknya ditunda. Di mana ia menyarankan agar kebijakan tersebut ditunda hingga masa pembahasan APBNP yang pelaksananya tidak lama lagi. Selain itu, Komisi 7 diketahui pada 12 Januari 2016 mendatang, pihaknya juga akan memanggil Sudirman Said untuk menjelaskan perihal dana ketahanan energi tersebut. Sebelumnya diketahui Menteri ESDM Sudirman Said mengumumkan adanya pungutan dana dan ketahanan energi pada penurunan harga BBM jenis premium dan solar. Di mana harga awal premium Rp7.300 turun menjadi Rp6.950 per liter. Namun karena ada pungutan dana ketahanan energi Rp200 per liter, maka harga premium menjadi Rp7.150 per liter.
Sedangkan untuk harga solar dari Rp6.700 menjadi Rp5.650 per liter. Dari angka tersebut sudah termasuk subsidi Rp1.000 per liter, kemudian ditambah dana ketahanan energi Rp300 per liter, sehingga menjadi Rp5.950 per liter. Tim TVMU memberitakan. Pemirsa, di tahun 2016 ini Komisi 8 DPR RI targetkan pembahasan 2 rancangan undang-undang selesai dan disahkan. Kedua RUU tersebut yakni RUU Penyandang Disabilitas dan rancangan undang-undang penyelenggaraan haji dan umroh. Hingga masa akhir persidangan 2015 kemarin, pembahasan kedua rancangan undang-undang sudah selesai dilaksanakan pada tingkat komisi. Bahkan untuk rancangan undang-undang penyandang disabilitas telah disetujui oleh paripurna untuk menjadi inisiatif DPR RI. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi 8 Saleh Partaunan Daulay. Selain itu, politisi Partai Amanat Nasional itu juga menyebutkan bahwa Komisi 8 tinggal menunggu hasil pembahasan rancangan undang-undang penyandang disabilitas yang dilakukan pemerintah untuk selanjutnya dibahas lagi bersama DPR. Sedangkan rancangan undang-undang penyelenggaraan haji dan umroh saat ini sudah berada di Badan Legislasi atau BALEK untuk tahap sinkronisasi dan harmonisasi. Terkait kedua undang-undang tersebut, Komisi 8 DPR RI berharap pada awal masa persidangan 2016 ini, rancangan undang-undang tersebut sudah bisa disahkan di paripurna untuk selanjutnya dikirimkan ke pemerintah. Selain kedua undang-undang ini, Komisi 8 juga banyak menerima masukan untuk merevisi sejumlah undang-undang lainnya. Di antaranya Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Bahkan Komisi 8 juga menerima masukan untuk menginisiasi undang-undang terkait kesetaraan gender, Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama, dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Tim TVMU memberitakan. Pemirsa, beralih ke informasi lain, memasuki awal tahun baru 2016, harga kebutuhan bahan pokok di Yogyakarta masih mengalami kenaikan. Dampak dari kenaikan tersebut, barang-barang kebutuhan pokok dirasakan pedagang dan pembeli. Harga kebutuhan bahan pokok masih mengalami kenaikan di hampir seluruh pasar tradisional Yogyakarta. Kenaikan bahan pokok ini rutin terjadi setiap tahunnya ketika ada hari-hari besar seperti Idul Fitri dan Tahun Baru. Kenaikan terjadi dari 1 minggu sebelum Tahun Baru 2016 hingga saat ini. Ya sekitar tanggal mau Natal sampai Tahun Baru tanggal 23 lah, sekitar 20-23 sampai hari ini masih naik terus. Terus barang-barang yang naik apa aja? 9 bahan pokok, gula pasir, gula Jawa, terus telur naik, beras, bawang merah, bawang putih, minyak. Ya. Paling tinggi bawang merah, terus gula pasir. Bawang merah dari 19 jadi 25 belinya. Terus kalau bawang putih ya 19 jadi 25. Telur dari 18 jadi 24. Gati, salah satu pedagang sembako di Pasar Sentul, Yogyakarta berharap harga kebutuhan bahan pokok agar tetap stabil karena kenaikan kebutuhan bahan pokok ini juga berdampak pada penurunan pembelian dari konsumen sehingga juga turut mengurangi pendapatan pedagang. Untuk isu kebutuhan pokok itu sebenarnya memang agak naik ya, dari sekian menjadi sekian. Jadi kayaknya tidak sesuai dengan harapan masyarakat saat ini ya. Seharusnya kan tidak ada kenaikan lah. Kita melihat untuk masyarakat kecil yang tidak mampu untuk membeli kebutuhan pokok yang secara drastis naik harganya gitu ya. Jadi harapan kami sebagai masyarakat, pemerintah juga ikut andil untuk memperhatikan semua ini. Masyarakat berharap agar pemerintah juga memperhatikan permasalahan kenaikan bahan kebutuhan pokok dikarenakan kenaikan ini berdampak pada stabilitas ekonomi masyarakat, terutama masyarakat kurang mampu. Isviswari Nilakandi, Asrul Sabtono memberitakan dari Yogyakarta.
Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami dalam Berita TVmu. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita TVmu. Liburan akhir tahun telah usai. Jalanan Malioboro sebagai pusat tujuan para wisatawan masih terpantau ramai lancar. Setelah liburan akhir tahun usai, para wisatawan akan kembali ke kotanya masing-masing. Selain berakhirnya masa liburan, kembali ke rutinitas pekerjaan menjadi alasan lain bagi para wisatawan untuk meninggalkan kota Yogyakarta. Malioboro sebagai pusat wisata kota Yogyakarta yang menyediakan banyak oleh-oleh terpantau ramai lancar di hari terakhir liburan. Walau terpantau ramai lancar, jalanan Malioboro tetap terlihat lebih padat dari hari-hari biasanya. Sampai hari terakhir liburan, plat luar kota masih terlihat memenuhi jalanan kota Yogyakarta, terutama jalan Malioboro. Volume kendaraan para wisatawan diperkirakan akan berkurang mulai hari Senin karena para karyawan sudah mulai kembali menjalani rutinitas untuk bekerja. Isviswari Nilakandi, Asrul Sabtono memberitakan dari Yogyakarta. Padatnya kunjungan wisatawan ke kota Yogyakarta membuat para pedagang di jalanan Malioboro meraup untung hingga 2 kali lipat selama liburan akhir tahun. Berikut informasinya untuk Anda. Yogyakarta menjadi salah satu kota tujuan utama para wisatawan untuk berlibur menghabiskan akhir tahun 2015. Selain terkenal dengan kota pelajar, Yogyakarta juga menjadi magnet karena julukan kota wisatanya. Dengan padatnya para wisatawan yang mengunjungi kota Yogyakarta, terutama Malioboro, sebagai tempat yang terkenal dengan pusat oleh-oleh Jogja, para pedagang kaki lima di jalan Malioboro meraup untung 2 kali lipat dibanding hari biasanya. Mencapai 600 sampai 700 ribu dalam kondisi ramai. Kalau sepi, kalau harian biasa 200 sampai 300. Gantungan kunci dagadu, gantungan kunci akrilik yang dicetak sablon khas Jogja. Ya sampai kalau musim liburan sih sampai 3 kali lipat ya bisa dari hari-hari biasa. Adapun barang yang sering dicari oleh para wisatawan biasanya berupa gantungan kunci khas Jogja, batik, dan aksesoris sebagai oleh-oleh untuk keluarga dan kerabat saat kembali ke kota masing-masing. Isviswari Nilakandi, Asrul Sabtono memberitakan dari Yogyakarta. Ya pemirsa, sejumlah pasar tradisional di Indonesia sudah tidak layak. Pemerintah daerah diminta memperhatikan dan turut merevitalisasi kondisinya. Tercatat ada 9.559 pasar tradisional di negeri ini, 30% diantaranya sudah berumur lebih dari 25 tahun, tak pelak kondisi fisik pasar tampak kumuh. Kondisi ini membuat sebagian warga mencari lokasi lain, yakni pasar retail modern untuk berbelanja berbagai kebutuhan. Menurut pelaksana tugas Sekjen Kementerian Perdagangan Sri Agustina, kondisi pasar yang sudah tua tidak menyuguhkan kenyamanan seperti di pasar retail modern. Sehingga kondisi ini membuat pasar tradisional kalah bersaing. Sri menghimbau kepada semua pihak untuk menyelamatkan pasar tradisional yang ada di wilayahnya masing-masing. Ia menjelaskan, sesuai dengan program Nawacita Joko Widodo Yusuf Kala, Kementerian Perdagangan memiliki program revitalisasi 5.000 pasar rakyat dalam 5 tahun ke depan. Kementerian Perdagangan mendorong pemerintah daerah konsisten membangun pasar. Karena keberadaan pasar tradisional merupakan pondasi perekonomian daerah. Sehingga, pembangunan pasar berawal dari Pemda melalui anggaran pendapatan belanja daerah yang selanjutnya dapat dibantu pusat. Sesuai program Kementerian Tambasri, aspek manajemen pasar, sosial budaya dan perekonomian rakyat, di mana pasar menjadi ruang bertemu masyarakat dan pasar harus bisa meningkatkan perekonomian. Tim TVmu memberitakan.
Ya pemirsa, informasi dari Musyawarah Daerah Muhammadiyah Kota Binjai, Sumatera Utara akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami dalam Berita TVmu. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita TVmu. Musyawarah Daerah ke-8 Muhammadiyah Kota Binjai, Sumatera Utara dibuka secara resmi oleh Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, Hasyim Shah Nasution. Dalam prosesi tersebut, Yundiser terpilih memimpin PDM Binjai periode 2015-2020. Pelaksanaan Musyawarah Daerah Muhammadiyah mulai bergulir di Sumatera Utara, diawali oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Binjai. Musda ke-8 yang berlangsung di Pondok Pesantren Modern Kuala Madu Langkat yang berlangsung tanggal 1 hingga 3 Januari 2016 dibuka secara resmi oleh Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, Hasyim Shah Nasution. Turut hadir jajaran pimpinan wilayah Muhammadiyah, Ibrahim Gultom, Agus Sani, Muhammad Korib, Ihsan Rambe, dan Mutolib. Muhammadiyah Kota Binjai memiliki 5 cabang dengan 30 ranting, merupakan satu dari 25 pimpinan daerah Muhammadiyah di Sumatera Utara. Ketua PDM Kota Binjai masa amanah 2010-2015 menjelaskan, guna meneguhkan perjuangan dan mensukseskan program Muhammadiyah di Kota Binjai, pihaknya telah melakukan konsolidasi. Konsolidasi tingkat ordo itu kita lakukan, konsolidasi tingkat pimpinan kita lakukan, konsolidasi tingkat ranting kita lakukan. Gunanya itu tadi, dalam rangka untuk mengantisipasi ini. Tapi memang betul, walaupun itu sudah kita kerjakan, itu sudah kita lakukan, ya. Tapi memang belum maksimal hasilnya. Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara Hasyim Shah Nasution menegaskan seputar gerakan pencerahan menuju Islam berkemajuan. Kata Hasyim, ciri-ciri gerakan berkemajuan adalah adanya ilmu pengetahuan. Mustahil sebuah gerakan dapat maju tanpa ilmu pengetahuan. Untuk itulah Muhammadiyah harus memberikan perhatian serius pada aspek ilmu pengetahuan ini. Gerakan pencerahan menuju Islam berkemajuan. Kalau disebut gerakan itu berarti masih hidup. Tidak mungkin orang mati bisa bergerak. Kalau disebut berkemajuan, itu artinya orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Karena tidak mungkin orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan bisa berkemajuan. Musda Muhammadiyah Kota Binjai selain menyusun program kerja 5 tahun ke depan adalah memilih 11 calon pimpinan untuk periode 2015-2020. Dan 11 pimpinan terpilih adalah Yundiser, Hendra Jones, Fauzi Rahman, Sudiono, Samsu Rizal, Anis Siregar, Yuliardi, Trio Pahlawan, Adinata, Bina Maela, dan Saiful Bahri. Dan terpilih sebagai ketua periode 2015-2020 adalah Yundiser. Saiful Hadi, Farhan Tanjung TVmu memberitakan dari Kisaran, Sumatera Utara. Satmono Dadi terpilih sebagai Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gunung Kidul periode 2015-2020. Peningkatan kualitas dan kuantitas ranting cabang merupakan prioritas utama. Musyawarah Daerah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gunung Kidul periode 2015-2020 di Ngelipar menghasilkan ketua terpilih Satmono Dadi. Dalam visi dan misinya, Satmono Dadi akan menjalankan keputusan musyawarah daerah. Nanti pimpinan daerah periode 2015 sampai 2020 kita akan rumuskan visi misinya. Tapi secara pribadi kami akan melaksanakan apa yang menjadi keputusan Musda. Kita tidak boleh keluar dari apa yang menjadi keputusan Musda. Satmono Dadi menambahkan, peningkatan kualitas dan kuantitas ranting cabang merupakan prioritas utama. Hasil Musda ini, program yang kita present adalah meningkatkan baik itu kualitas maupun kuantitas ranting. Jadi
secara kuantitas ranting kita akan bikin berbasis jamaah. Kalau selama ini berbasis wilayah, tiap desa itu satu ranting. Ke depan kita ingin agar ranting-ranting itu tumbuh di mana saja, di berbasis jamaah, berbasis masjid. Kelompok-kelompok anggota Muhammadiyah yang sudah memenuhi syarat untuk membentuk ranting, kita dorong untuk menjadi ranting. Ini kita maksudkan agar pembinaan kita kepada warga Muhammadiyah itu bisa menyeluruh. Jadi kalau selama ini ada jarak yang cukup lebar antara pimpinan dengan anggota, nah dengan membentuk ranting di komunitas mereka tentu pembinaan akan menjadi lebih baik. Isfi Suwarini Lakandi, Asrul Sabtono memberitakan dari Yogyakarta. Pemirsa, pendaftaran mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Surakarta telah dibuka sejak tanggal 2 Januari 2016 lalu. Tahun ini UMS menargetkan 6.500 mahasiswa untuk 43 program studi. UMS telah membuka pendaftaran mahasiswa baru dengan target 6.500 mahasiswa untuk 43 program studi S1. Meskipun telah ditentukan di awal, nilai passing grade akan naik setelah kuota terpenuhi 10%. Program studi UMS yang paling banyak peminatnya adalah kedokteran, farmasi, kedokteran gigi, dan PGSD. Tes masuk akan dilakukan dengan dua cara, yakni tes tertulis atau paper based dan tes online atau computer based test. Sampai saat ini, program double degree masih menjadi andalan. UMS telah menjalin program kerjasama dengan beberapa universitas seperti Kyungdong University dari Korea, International Donghua University Taiwan, dan Derby University Inggris. Program double degree yang ditawarkan diantaranya adalah teknik mesin, teknik sipil, teknik informatika, dan manajemen. Seperti tahun sebelumnya, tahun ini UMS kembali menawarkan tes untuk daerah. Rencananya, tes tersebut akan dilaksanakan di beberapa kota di Indonesia seperti Banjarmasin, Kalimantan, Lampung, dan Sorong, Papua. Muhammad Dai, Wakil Rektor 1 Bidang Kemahasiswaan mengatakan bahwa pemberlakuan tes daerah telah membawa dampak yang cukup signifikan. Oh, sudah lama. Dan ini alhamdulillah hasilnya ya cukup signifikan ya. Tahun pendaftaran yang kemarin itu mahasiswa luar Jawa Tengahnya itu 30%. 30%, luar Jawa Tengah 30%. Sebagai salah satu perguruan tinggi swasta terbaik di Indonesia, UMS berencana untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan input mahasiswa guna menjaga reputasi universitas. Tim TVMU memberitakan dari UMS Surakarta, Jawa Tengah. Pemirsa, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta menggelar Family Gathering di kampus 4 Jalan Ring Road Selatan Yogyakarta. Acara tersebut mengangkat tema penguasaan basic science untuk pengembangan iptek menuju Indonesia berkemajuan. Dalam memperingati Milad Universitas Ahmad Dahlan, UAD menyelenggarakan Family Gathering yang bertempat di kampus 4 UAD yang juga merupakan calon kampus utama UAD Jalan Ring Road Selatan Yogyakarta. Dalam Family Gathering, hadir seluruh karyawan, dosen, dan keluarga yang berkumpul bersama dan melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti lomba-lomba untuk keluarga, putra-putri dosen dan karyawan, dan jalan sehat. Selain itu dilaksanakan pula peluncuran roket air dan penanaman pohon langka oleh Rektor UAD, Kasiarno. Family Gathering UAD merupakan kegiatan rutin yang dilakukan tahunan dalam memeriahkan Milad UAD. Kasiarno selaku Rektor UAD berharap dengan Family Gathering keluarga besar Universitas Ahmad Dahlan bisa saling mengerti, mengenal baik dari berbagai fakultas dan unit-unit di UAD. Gathering ini keluarga besar Universitas Ahmad Dahlan bisa saling mengerti, saling mengenal satu sama lain baik dari berbagai fakultas atau unit-unit di Universitas Ahmad Dahlan, dengan harapan juga bahwa kegiatan seperti ini akan menambah keeratan silaturahim antara kita. Dengan demikian nanti di dalam bekerja setiap hari mereka juga akan saling sinergis.
Dalam acara family gathering ini, pihak panitia mengadakan door prize bagi para peserta yang hadir dalam family gathering untuk memotivasi dan menambah kemeriahan acara. Iswiswari Nilakandi, Asrul Sabtono memberitakan dari Yogyakarta. Ya pemirsa, informasi dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan berita TVMU. Bersama saya Samuel Syah dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan terima kasih atas perhatian Anda. Salam pencerahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.